وصحبه وسلم. نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi washabbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haji Azizah beserta keluarga seluruhnya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh Muhfidz Quran yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat karunia panjang umur, sehat, afiat, taufik, hidayah, inayah, riayah, ma'unah, sehingga kita bisa terus beraktivitas, beramal saleh, dan diantaranya bisa duduk hadir di majelis yang kita jadikan sarana untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan dengan bacaan hadis daripada kitab Bulughul Maram sampai kepada bab nawaqidul wudu, saya mau sampaikan pertama ucapan terima kasih pada seluruh jamaah yang ikut andil dalam terlaksananya dan suksesnya acara pawai obor, mulai dari awal, baik yang ikut andil tenaganya, pikirannya, hartanya, seluruhnya. Mudah-mudahan dibalas sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi sebab
dikabulkannya segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga kita alhamdulillah baru beli jam. Sebelah situ tuh jamnya. Tahaddusan bin ni'mah, sebab Al-Qur'an ajarin fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Biar pada ngeliat dulu semuanya. Tuh, jamnya baru alhamdulillah. Ada salah satu yang kasih dana untuk beli jam. Alhamdulillah kebeli juga jamnya. Mudah-mudahan jadi jariyah, jadi pahala buat yang memberikannya, buat yang ngasih, jadi pahala jariyah sampai hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ada kabar, kita udah tulis namanya, nama-nama orang-orang sakit. Bang Robi Amin meninggal. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan nanti kita Fatihain di akhir majelis, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, kita sampai kepada hadis yang ke-61. Hadis yang ke-61 an Sayyidina Anas bin Malik, dari sahabat Nabi namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Anas bin Malik kita udah ceritakan sekelumit kehidupannya, usianya di antara paling panjang sahabat, paling kaya sahabat. Ini adalah Sayyidina Anas bin Malik berkat doanya Nabi. Itu Nabi taruh tangannya di kepalanya Anas bin Malik. Jadi kalau ada kiai, ada habaib, ada ustadz, tangannya taruh kepala, nah, itu berarti niru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tanpa alasan. Nah, itu niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kan suka usil nih, ada aja komentarnya, tangan taruh di kepala. Nah, ini ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika kita baca surah akhir Al-Hasyr, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, itu ada hadis musalsalnya. Kita dapat dari Sayyid Hamid bin Ali Al-Kaf. Ada musalsalnya. Jadi ketika baca, Nabi ajarin ketika baca law anzalna, tangannya ditaruh di kepala. Itu ada hadis musalsalnya kita dapat. Juga itu hadis dari saya punya guru saya dari gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ada yang nggak tahu kok tangannya taruh di kepala tuh, Ustadz lagi baca kepalanya puyeng apa bagaimana ya, begitu. Jadi memang sunnah ditaruh di kepala ketika baca law anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Ada hadis musalsalnya. Hadirin hadirat, ini hadis riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Bab membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, sekarang kita dasarin dulu. Menurut Imam Syafi'i yang kita anut madhabnya, yang membatalkan wudu itu hanya 4. Sisanya enggak, yang lain dari 4 enggak membatalkan wudu. Kita enggak bicara madhab yang lain dulu. Madhab Syafi'i 4. Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilain illal mani fa innahu tahir. Pertama adalah apapun yang keluar dari 2 jalan di bawah, kemaluan depan dan belakang, kecuali air sperma. Itu sebab air sperma suci dan mewajibkan bukan wudhu tapi mandi. Selain itu, yang keluar dari 2 kemaluan, apapun bentuknya, cair, padat, keras, misalnya keluar batu, misalnya, tetap semua itu membatalkan wudhu. Ini pertama, apapun.
cair, berat atau berbentuk angin, batal juga. Yang kedua adalah an-naum, zawalul akli bin naumi au ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua adalah hilangnya akal dengan tidur atau selain tidur, kecuali tidur yang duduknya apa namanya, antep gitu, duduknya iya sila yang keberapa itu, duduknya mantep gitu, nggak ada kebocoran kiri kanan depan belakang, duduknya apa namanya, jejak lah gitu ya, namanya jejak aja. Nah, yang dibahas hadis ini yang membatalkan wudu yang kedua nih, hilangnya akal. Yang ketiga adalah lamsul rajuli al-mar'ata biduni ha'il, menyentuhnya kulit laki-laki terhadap kulit perempuan tanpa halangan. Ini mesti digaris bawahi, kulit. Selain kulit apa? Ada rambut, ada kuku, ada apa lagi? Rambut, kuku, gigi. Nah, kalau laki nyentuh kulit perempuan apa ajnabi, perempuan yang bukan mahram, batal wudunya. Bukan mahram, ajnabi, batal wudunya. Kulit, kalau megang giginya nggak batal, megang rambutnya nggak batal, megang kukunya nggak batal. Termasuk di situ adalah istri, termasuk istri atau suami. Istri, suami, mahram halal, tapi membatalkan wudu. Kalau dia pisah, cerai, orang lain lagi tuh. Jadi orang lain lagi. Jadi halalnya sebab akad nikah. Deh, itu yang ketiga, nyentuh kulit laki-laki perempuan yang sudah dewasa. Yang udah dewasa, dianggap dewasa ya 9 tahun ke atas gitu. 9 tahun. Ya, dewasa ini dianggap dewasa sekiranya orang normal mandang dia ada hasrat, itu dianggap dewasa tuh. Sekiranya orang normal ngelihat itu orang, itu perempuan atau itu laki ada hasrat, nah itu berarti udah dewasa tuh orang. Kalau anak kecil kan orang apa namanya normalnya enggak. Nah, kita anggap 9-8 tahun ke atas. Walaupun belum haid. Apa namanya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah masu kubulil adami au duburihi bibatinil kaf au butunil asabi. Nyentuhnya seseorang kepada kemaluan depan atau belakang. Ya. Nyentuhnya dengan telapak tangan atau perut jari. Nih dalam bagian yang putih ini, kalau telapak nih yang putih-putih ini, kan ada yang sini, sebelah sini yang hitam nih. Sebelah sini putih-putih, nyentuhnya pakai itu. Kemaluannya depan, belakang. Ini maaf ini. Yang membatalkan wudu bagian depan gimana nih ngomongnya? Apa namanya, yang laki-laki apa namanya, bagian bolanya nggak batal, bagian tongkatnya doang ya, paham kan ya? Udah jangan tegesin Mil ya tuh. Nah bagian belakangnya yang keriput-keriput dah tuh ya, kalau kesentuh baru. Yang keriput di luar dari itu nggak batal. Jadi bagian keriputnya kalau kesenggol baru batal. Pakai telapak tangan, kalau pakai punggung tangan nggak batal juga. Dan itu adalah kemaluannya manusia.
besar kecil bayi apapun, selama namanya itu kemaluan, batal. Walaupun udah misah, misalnya ada orang bom bunuh diri, hancur semuanya, bagian itunya masih utuh. Orang normal kalau ditanya ini apa? Oh, ini kemaluannya orang. Nah, kalau dipegang batal. Kalau udah nggak ada bentuknya, sekiranya orang nanya ini apa? Ini nggak tahu nih, tetelan kali. Dipegang nggak batal. Kalau udah bentukan tetelan nggak batal tuh. Begitu kira-kira. Nah, ini gambaran hal-hal yang membatalkan wudu. Selain itu nggak batal wudunya. Nangis, berdarah, apalagi muntah, nggak batal wudunya. Gitu. Nah, ini sekarang hadis bahasnya tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Itu udah kebentuk hasil rangkuman dari beberapa hadis yang banyak sama Imam Syafi'i, udah diambil kesimpulannya yang batalkan wudu 4 itu. Selain itu enggak. Nah, baru kita bahas hadis-hadisnya itu. Nah, hadisnya Nabi bilang, Sayyidina Anas bin Malik bilang, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, waktu zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yantaziruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum. Mereka tuh salat isya, nungguin salat isya sampai palanya, dagunya itu nyentuh kepada lehernya. Gini nih tuh kurang lebihnya. Tidur begitu karena capek siangnya, ada yang berladang, ada yang kerja ini kerja itu segala macam, capek dia. Kadang-kadang nggak pakai pulang, langsung ke masjid, nungguin isya sampai ketiduran dah gitu bahasanya. Tsumma yusalluna wala yatawaddaun. Habis itu azan isya dia langsung sholat, nggak pakai wudu lagi. Mereka langsung sholat dan mereka tidak wudu lagi. Begitu nih hadisnya. Jadi maka dari hadis ini ceritanya begitu hadisnya. Dari hadis ini maka ulama katakan tidur yang duduknya tadi antep, ya, duduknya antep itu tidak membatalkan wudu. Lain halnya kalau pingsan atau gila ya, bukan stres. Gila nih, kalau stres nggak batalin wudu. Jadi kalau udah gila atau mabok itu juga batalin. Mabok yang minum-minuman keras atau pakai apapun, bukan mabok yang di perjalanan, itu muntah namanya. Begitu, maka itu termasuk menghilangkan akal dan batalin wudu. Nah, baru dah ada perbedaan pendapat. Pokoknya yang diingat itu aja, yang batalin wudu 4. Ini perbedaan pendapat, asal tahu aja. Imam Malik bilang, Imam Malik itu dianggap tidur dari sifat-sifat tidurnya, dari sifatnya. Apa kata Imam Malik? Imam Malik bilang kalau tidurnya itu pules, tidurnya apa ya selain pules bahasanya? Nyenyak, iya. Tidurnya nyenyak, pules tuh gimana batasannya? Sekiranya dia tidak ngerasa kiri kanannya ngapain, kiri kanannya ngomong apa, dia nggak terasa, pules namanya menurut Imam Malik nih. Nah kalau kayak begitu model tidurnya batal. Ini menurut Imam Malik, nggak usah diingetin, asal tahu aja. Ngelayap aja. Nah iya.
tidur kira bisa melayap tuh Bang biasa. Ya, ntar kejawab. Kalau tidurnya nggak pules, nggak nyenyak, artinya kiri kanan masih tadi tuh ngayap, masih kedengeran. Wah, dia lagi ngomongin gua nih, padahal tidur nih masih kedengeran, maka nggak batal menurut Imam Malik. Nggak usah dipakai yang ini, asal tahu aja. Nah, kalau Imam Syafi'i, nah ini baru yang tadi 4 tuh kita ingetin. Imam Syafi'i dari hadis ini, beliau ini ngambil kesimpulannya dari orang tidurnya, keadaan orangnya. Tadi kan sifat tidurnya, nyenyak apa enggak. Syafi'i bilang keadaan orangnya bagaimana. Maka beliau katakan kalau dia tidurnya duduk kayak tadi itu, duduk antep di bumi, di atas bumi, di atas tanah, dan itu bukan di atas karpet yang empuk banget. Karpet ini normal dah. Begitu, kalau terlalu empuk juga batal juga tetap. Begitu. Maka kalau tidurnya model begitu, antep, nggak gerak kiri kanan, maka wudunya nggak batal. Syafi'i bilang begitu. Kalau miring, sampai miring atau lantainya terlalu empuk, pakai karpet yang empuk banget, begitu. Ada karpet yang tebal begini, kita kalau di Mekah tuh karpetnya segini-segini nih, itu udah kayak kasur karpetnya. Tempat kita ngaji tuh karpetnya segini, tempatnya Abu Yazid Muhammad Maliki tebalnya segini tuh, karpet empuk banget, begitu. Nah, kalau miring atau terlalu empuk, batal wudunya. Ini Syafi'i, begitu. Jadi nggak dilihat model tidurnya, yang dilihat orangnya, keadaannya bagaimana. Nah, kalau Abu Hanifah bilang beda lagi. Ini nggak usah diingat juga. Kalau dia tidurnya, sekiranya tidur gayanya seperti gaya sholat, tidurnya berdiri, atau tidurnya duduk kayak sholat, atau sujud kayak sholat, nggak batal, kata Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal bilang, kalau dia tidurnya duduk atau berdiri, nggak batal, keadaan apapun, begitu. Jadi yang kita ingat adalah gayanya atau pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau tidurnya dia duduk antep, nggak batal. Kalau miring, apalagi tengkurap, nyungsep palanya, Jumatan tuh kayak begitu tuh modelnya. Nyungsep, batal dah wudunya. Kalau Jumatan tuh suka nyungsep, banyak orang-orang yang nyungsep tuh, palanya bukan di leher lagi, tapi adanya di dengkul. Nah, kalau kayak begitu batal dah. Mau tidurnya nyenyak atau nggak nyenyak, batal. Sekiranya sebelahnya bilang tadi tidur, wudu lagi, berarti dia harus dengerin apa kata sebelahnya, batal wudunya. Harus dia ambil air wudu. Kira-kira begitu. Sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Boleh. Kalau bisa dijawab, kita jawab. Kalau nggak bisa, kita pusing sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai persentuhannya kulit ini seperti ini. Pertama saya bertanya, kalau kayak kita kan banyak anak murid tuh, tingkat SD deh, kelas atau kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Kalau kita sudah punya wudu, terusnya mereka itu kan kadang-kadang Bapak bilang tadi itu salaman. Nah, khususnya anak putri ini ya, itu apakah batal atau tidak? Nah, itu yang kedua. Kalau kita lagi sholat atau wudu, terusnya kita bersin, nah keluar ingus, kita udah habis wudu. Sedot lagi nggak tuh ingusnya? Apakah itu batal juga untuk kita? Gitu. Baik, terima kasih Dan. Ya, sama-sama. Pertanyaannya cakep nih. Pertanyaan cakep. Yang pertama,
nyenggol anak-anak murid perempuan, batal apa enggak? Salaman pada cium tangan nih guru sama murid. Yang pertama yang mesti kita garis bawahi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah salaman sama perempuan manapun, bahkan dalam keadaan ngebaiat. Kan baiat harus salaman tuh, baiat, membaiat siapapun harus salaman. Nabi nggak bersentuhan sama perempuan manapun mulai dari lahir. Itu Nabi Muhammad pertama. Yang kedua, kalau ada anak kecil-kecil salaman sama kita, nah dianggap anak kecil tuh bagaimana? Kalau anak kecil sentuhan nggak batal wudunya. Nah, kecil dan dewasa batasannya di mana? Apakah haid atau bukan haid? Begitu. Maka batasannya anak kecil itu batal wudunya bersentuhan dengan kita yang laki-laki, atau anak laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Itu anak laki-laki, anak perempuannya batasannya adalah ketika ada perempuan atau ada anak kecil perempuan yang kalau ada orang normal, ini orang normal nih, nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada penyakit mental, nggak apa, orang normal sehat, ngelihat itu anak kecil, ada hasrat atau enggak? Kalau enggak ada, maka itu masih dianggap anak kecil. Kalau ada hasratnya, berarti ini bukan anak kecil lagi, orang dewasa. Bagian ulama tuh kasih batasan 8-9 tahunan usianya, kurang lebih 8-9 tahun Hijriah, bukan Masehi, Hijriah. Begitu. Makanya kita kadang-kadang tuh Habib Ali Kuitang tuh kalau Sofia salaman ditanya umurnya berapa? 7 tahun masih mau salaman. Kalau udah di atas 7 tahun dikasih tangan tuh, dikasih sorban dah tuh, salamannya pakai sorban. Yang ibu-ibu juga kalau salaman pakai sorban, nggak nyentuh kulit ame kulit. Begitu. Sebab selain wudunya batal, juga bersentuhan laki perempuan juga haram kan begitu. Jadi batasannya itu anak kecil, bukan haidnya. Kalau udah haid udah jelas dah, kalau udah haid mah udah jelas bersentuhan batal dan berdosa. Kemudian yang kedua, kalau lagi sholat bersin keluar tuh air ingusnya seadanya, nggak usah ditanya warnanya apa. Nah kalau keluar ingusnya aman-aman aja, sholatnya sah-sah aja, sebab air ingus nggak najis, asalkan nggak ada temennya. Kalau ada temennya darah, baru najis tuh. Kalau ada temennya darah atau nanah, baru najis. Najisnya darah, nanahnya najis. Kalau ingus atau yang dari tenggorokan reak, nggak najis. Nah, yang jadi masalah kalau dia itu keluar sampai di batas mulut nih, batas makharijul huruf kha, keluar dari tenggorokan dah gitu ya, keluar dari tenggorokan adanya di area mulut, reak, ketelan. Nah itu berarti dia nelen sesuatu selain air liur. Kan orang sholat nggak boleh makan minum, batal. Termasuk juga sisa-sisa makanan kecuali sedikit tuh paling nggak minimal di bawah di lebih kecil dari biji wijen dah gitu. Batasannya ulama kasih batasan tuh kecil banget, baru nggak masalah ketelan. Nah kalau ada reak ya namanya ya, reak ketelan. Nah ini dia khawatirkan itu dapat membatalkan sholat karena dianggap menelan sesuatu, walaupun nggak disebut makanan itu ya, nggak disebut minuman juga, sebab bercampur dari air liur. Sebab yang boleh ketelan itu air liur aja tuh ketika sholat. Kalau keluar dari hidung ini kita tinggal lap aja begitu, nggak dilap juga nggak apa-apa. Cuma kalau di masjid, di musola kelihatan orang malu aja begitu. Jadi nggak apa-apa, nggak membatalkan
sholat. Itu lagi kali kalau ada yang mau tanya. Boleh. Haji Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, pertanyaannya kalau kita lagi sholat tuh biasa banget tuh kan ada cucu. Nah kita baru assalamualaikum minta pipis. Nah terus ya kan biasa tuh dia sendiri sih bisa ya cabut sendiri laki. Udah pakai celana, nah kita pakai tuh tangan kita nyentuh itunya. Kemaluannya ya. Nah itu batal apa enggak gitu? Iya. Pertanyaan satu, pertanyaan kedua. Tadi tuh kata Ustaz katanya kalau ini kita suka baca Al-Quran lawan jalan bagian kepala. Dan bagaimana saya kan suka main tahajud tuh ala baca sebanyak itu. Terus bagaimana kalau sebanyak bagian kepala itu apakah boleh atau tidak? Iya. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau nyentuh kemaluan besar, kecil, dewasa, mahram ataupun bukan mahram, semuanya membatalkan wudhu. Punya sendiri atau punya orang lain, membatalkan wudhu semuanya. Semuanya membatalkan wudhu. Nah, kalau sholat lo azalna, kalau sebenarnya sholat kan itu nggak harus begini nih. Syafi'i bilang sunnah begini. Kan mau gaya begini, mau gaya begini, mau gaya begini. Misalnya sholat Allahu Akbar, dia begini nih tangannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuman aneh aja kan begitu. Ya, cuma aneh aja. Jadi apa namanya hadisnya itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat, seandainya dia begini pun nggak masalah. Cuman kembali lagi kaidah secara umum, jika ada amalan yang menimbulkan huru hara, kisru, amalan baik tapi bikin huru hara, tinggalin aja deh. Amalan itu yang baik itu tinggalin untuk menjaga agar tidak ada huru hara. Tidak ada huru hara, itu secara umum begitu. Jadi apa namanya itu sunnah aja kayak begitu, sunnah, nggak harus kita taruh di kepala begitu selalu, enggak, cuma sunnah. Kalau ditinggalin juga namanya sunnah, nggak berdosa, kira-kira begitu kurang lebihnya. Ayo nih atau lagi nih, udah nunjuk sih. Kalau saudaranya nenek kan punya anak, sama kita saliman padahal dulu. Saudaranya nenek punya anak, siapa ini? Sepupunya bapak gitu. Sepupunya bapak. Sepupunya bapak punya anak. Nenek kan punya saudara, terus dia punya anak. Nenek lu punya anak. Nenek lu nih punya anak, Haji Opik. Punya anak, nenek lu punya anak. Saudara nenek. Saudara ini kan punya anak. Adik kakak sama nenek nih ya. Nenek lu punya adik. Adiknya punya anak. Ya. Terus? Itu sama bapak. Ya. Sama kita batal kalau saliman. Ah iya. Misalnya nih neneknya dia namanya Haji, bukan Haji C ya? Haji C. Haji C punya anak, ya namanya Haji Opik. Haji Opik punya anak namanya Haji Kamil. Terus, nah Haji Dali ini punya saudara namanya Haji Marwani, punya anak namanya Madinah Haka, ya kan? Madinah ini punya anak namanya Vina. Nah Vina sama Haji Kamil nyenggol batal apa enggak? Ya kan? Nah sekarang Madinah sama Haji Urfa nyenggol batal sepupu, apalagi anaknya. Begitu, jadi sepupu batal, anak sepupu batal juga. Anak sepupu batal juga, anak sepupu batal. Sepupunya batal juga, bukan mahram, sepupu bukan mahram. Jadi sepupu bukan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bisa kita amalkan
dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita cita-citakan diijabah, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari sama-sama sebelum kita tutup pengajian ini dengan talqinu dzikir. Kita tutup pengajian ini, kita baca surah Fatihah. Yang pertama kita niatin buat seluruh almarhumin, khususnya Bapak Mas'ud bin siapa? Mas'ud yang kemarin tuh? Arjani. Mas'ud bin Arjani, dan juga Bapak Robi Amin bin siapa? Bin Saiman. Kita doakan semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah. Selanjutnya buat keluarga kita, diri kita, kerabat kita yang kurang sehat, baik itu penyakit yang ringan ataupun yang berat, khususnya Pak Haji Mursyahid, Ibu Hajah Masanah, dan juga Ibu Hajah Hasanah, terus dan seluruhnya kerabat kita, ibunya Koang siapa namanya? Ibu Zubaidah kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, afiat yang sempurna, biniyatus syifa wa sihah wa tul umri fi ta'atillah, ta'ati ala rasulillah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, hadirat, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan talqin dzikir. Semoga dengan talqin dzikir ini Allah pertebal keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, dan Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, wa biman unzilat alil Fatihah, ya walawalin wa ya akhirin wa ya daquwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bisahatima da'wahum fiha, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.